Allah. Selalu berzikir. Selalu rajin sholat. Semangat mengaji. Yes. Oke. Sudah. Jangan ditirukan. Sudah. Ada mirokena. Sudah. Ada mirokena. Sudah. Ngomong ya. Sudah. Pak Jumanto. Panggilannya. Pak Jumbo. Hari ini aku berpuasa supaya aku berubah jadi orang bertakwa. Amin. Sudah. Jangan ditirukan. Oke. Angkat tangan, kepala, dada, tangan, kepala, cerdas, hatinya bersih, amalnya lurus, otaknya cerdas, hatinya bersih, amalnya, otaknya, hatinya, amalnya, otaknya, tangannya lurus, hatinya, amalnya. Oke. Baik, hari ini kita berpuasa ternyata ada tujuannya. Tujuannya apa ya berpuasa ya? Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan apa kamu berpuasa, kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum, agar seperti sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi manusia yang muttaqin atau manusia yang bertakwa. Halo. Maka di sini kita berpuasa dalam mengikuti perintah siapa? Siapa yang mengikuti perintah Allah pasti akan berarti bahagia. Siapa yang mengikuti perintah Allah pasti akan dibalas dengan kebaikan. Betul? Yang sholat insya Allah akan dibahagiakan dunianya. Walaupun kekurangan harta, tapi insya Allah kalau dia mau menghadap kepada Allah, hatinya akan bahagia. Di saat kurang dia bahagia, di saat kecukupan dia bahagia, di saat kelebihan harta dia juga bahagia. Apapun keadaannya, ketika kita bermunajat kepada Allah, sholat 5 waktu insya Allah bahagia. Alhamdulillah. Termasuk puasa ini sebenarnya tujuannya adalah supaya kita menjadi la'allakum tattaqun. Artinya menjadi manusia yang paling istimewa di hadapan manusia dan di hadapan Allah, yaitu orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Baik, kenalan dulu. Kalau ini namanya siapa? Kalau ini namanya siapa? Hilang. Kalau kamu namanya siapa? Asyik. Kalau kamu namanya siapa? Dan kamu namanya siapa? Bilqis. Temannya siapa? Ayub. Namanya Ayub? Ayub ini saudara Nabi. Kalau Bilqis ini adalah ratu Bilqis, istrinya Nabi Sulaiman. Kalau ini nama Nabi juga. Kalau kamu namanya siapa?
Fatimah itu tidak pas ya. Fatimah itu putrinya Rasulullah ya. Fatimah, kalau kamu namanya siapa? Aji, Aji apa Aisyah? Aji, oh namanya siapa? Hanum. Yang ini namanya siapa? Salwa. Salwa itu nama makanan dalam Al-Quran. Mana salwa? Iya, kalau kamu namanya siapa? Oh iya, Faya. Kalau ini namanya siapa? Iyas. Iya. Oh iya. Baik, mau saja ini Kak Bimo mau bercerita. Ceritanya itu masih penting. Ya baiklah. Ternyata Allah memberikan kita berbuat supaya kita menjadi manusia yang baik, yaitu la'allakum tattaqun. Artinya ternyata ada tujuan berpuasa. Salah satunya adalah yang saya akan nyanyikan. Di sini puasa, di sana puasa, bulan Ramadan kita puasa, tak boleh makan dari subuh sampai maghrib tiba. Di sini puasa, di sana puasa, bulan Ramadan kita puasa, tak boleh makan dari subuh sampai maghrib tiba. Ayo kita puasa, ayo kita puasa, puasa itu bisa menghapus dosa. Ayo kita puasa, ayo kita puasa, menjadi insan beriman bertakwa. Kamu puasa, diriku berpuasa, orang mukmin sedang lagi puasa. Tak boleh marah, tak boleh ceker, semuanya harus ditahan. Ayo kita puasa, ayo kita puasa, puasa itu bisa menghapus dosa. Ayo kita menjadi insan beriman bertakwa. Deng. Kisahnya dimulai, ternyata bukan hanya manusia yang disuruh berpuasa, ternyata ada hewan yang disuruh berpuasa. Kira-kira hewan apa sayang? Ada hewan disuruh berpuasa. Siapa ya? Hewan ini masih ada di dalam sangkar. Ternyata hewan itu masih di dalam telur dan telurnya di bawah daun-daunan. Telur apa ya? Telur kupu-kupu. Ular? Coba kira-kira buat. Singkat ceritanya, binatang ini kemudian keluar dari telurnya. Telurnya menetas. Telurnya menetas, jadilah ular bulu. Jadi ular bulu. Aku sudah menetas, aku sudah berubah dari ular bulu. Terima kasih Allah, Engkau telah melepaskanku. Si ular kemudian pergi mencari makanan. Sepertinya aku lapar sekali, aku pengen cari makanan. Ular mencari makanan. Tepuk tangan
Kalau semangat tepuk tangan. Kalau semangat tepuk tangan. Tepuk tangan. Makanannya apa? Makanannya apa? Daun. Kira-kira kamu mau berteman dengan ular apa tidak? Kenapa kamu berteman dengan ular? Gatel? Gatel ya? Ternyata ketika mau pergi mencari teman, ternyata si ular melihat tanaman yang masih hijau, tanaman semangka. Wah, ini tanaman semangka apa ya? Si ular kemudian makan daun semangka. Wah, daun-daunnya pada krispis, pada rusak. Kira-kira Pak Petani mau apa tidak? Pak Petani mana? Pak Petani dari rumah melihat tanamannya kaget. Berangkat Pak Petani, yuk. Aduh, tanamanku pada rusak semuanya. Aduh, baca di mana ini? Daun-daunnya pada rusak semuanya, pada kritis. Wah, pasti kamu yang rusak. Oh, kamu ya? Bukan ya? Kamu ya? Kamu ya? Wah, ternyata nggak ada yang ngaku. Ternyata, wah, ini dia yang merusaknya ini. Ular gundul. Wah, ini juga. Halo. Ternyata kerjanya si ular. Wah, ternyata si ular yang merusak tanamanku. Dasar binatang rusak, pergi kau dari sini. Kalau tidak, akan aku laku. Ternyata si Pak Petani ambil racun. Mau disemprot sama insektisida, si ular segera pergi. Akhirnya si ular pergi. Si ular pun pergi, tapi si ular kemudian termenung. Kenapa aku masih disukai sama manusia ya? Apakah aku binatang yang jahat? Jahat! Kenapa aku diciptakan engkau? Aku diciptakan engkau. Aku menjadi manusia yang jahat. Waduh! Aku segera pengen berubah. Ular kepingin berubah menjadi makhluk yang baik. Yang baik. Kira-kira siapa yang bisa merubahnya ya? Kira-kira siapa yang bisa merubahnya ya? Makanya aku harus mencari binatang lain yang bisa merubahku. Jangan-jangan binatang lain bisa merubahku menjadi binatang yang berakal. Si ular kemudian mencari binatang yang lain untuk supaya dia bisa berubah.
Ular besar. Wah, ada kambing. Ketemu kambing. Wah, kambingnya banyak sekali. Gimana suaranya kambing? Gimana suaranya kambing? Wah, ada kambing. Kambingnya gemoy sekali. Di. Ini kambingnya kayaknya sampai minggu belum makan. Kambing. Kamu mana? Kambing. Tolongin aku, Dik. Semua anak. Kambing, tolongin aku, kambing. Aku ternyata menjadi binatang perusak kambing. Bicara kamu. Aku tidak manusia. Aku makannya rumput. Aku makannya rumput. Iya, kambing. Aku makannya daun-daun yang bisa. Aku makan rumput. Aku hanya dibenci sama manusia. Kambing, bisa nggak menjadi kambing? Bisa. Bisa. Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Aduh, kambing. Aku nggak bisa jadi kambing. Lebih baik aku pergi saja. Si ular tidak putus asa, kemudian pergi. Siapa binatang yang bisa merubahnya? Kambing, tolongin aku, kambing. Kambing, aku masalah. Aku kenapa ya? Berkhianat. Ih, bagus banget dong, berkhianat. Ih, bagus banget. Ih. Mana suaranya kucing? Mana suaranya kucing? Kucing galon. Bisa apa enggak? Kucing, kenapa kamu disukai sama manusia? Kucing, aku pengen jadi kucing, bisa apa enggak? Waduh, kucing nggak bisa melupa aku. Aku mau pergi lagi. Belum. Ketemu dengan monyet. Monyet, jangan di situ, monyet. Tolongin aku ya. Bisa nggak beli aku bebek?
Halo. Tapi siapa yang suka diskusi? Tapi siapa yang suka diskusi? Tapi piring. Halo. Ketemu dengan sapi. Sapi. Oh. Sapi. Oh. Sapi. 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 Oke, duit apa ora? Berubah jadi milik. Oh. Bener lah bener. Ini berubah. Si ular kemudian berhenti. Ketika si ular berhenti, tiba-tiba dari kejauhan ada seekor ibu kupu-kupu. Ini kupu-kupunya pada tiba ya. Nah, ini ada kupu-kupunya. Ibu kupu-kupu mendatangi si ular. Ibu kupu-kupu sok cantik. Ini adalah ibu. Aku adalah ibumu. Aku ibumu. Aku ibumu. Aku ibumu. 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 Kami itu adalah anakku. Masa ibuku seekor kupu-kupu? Aku siapa? Kupu-kupu. Aku ini adalah ibumu lah. Nah, percaya sama aku, jangan percaya sama monyet. Apalagi percaya sama kucing. Percaya sama aku. Kuna? Aku bukan ibuku, pergi sana. Masa ibuku seekor kupu-kupu? Masa ular ibunya kupu-kupu? Coba aku tanya, kucing ibunya siapa? Kucing kan ibunya kucing, ibu kupu-kupu. Katanya ibu kupu-kupu, tapi ibunya siapa? Kami Sapi ibunya siapa? sapi. Ular ibunya siapa? Aku ibunya. Ibumu, aku ibumu. Kamu masa apa sih? Ular, ular. Pergi sana. Aku nggak mau kamu sebagai ibuku. Pergi. Pergi. Malah jahat sama ibu. Tapi Si ibu kupu-kupu kemudian mendoakan si ular. Ular, suatu hari nanti kamu pasti akan berubah menjadi makhluk yang baik. Aku doakanlah, semoga kamu nanti berubah menjadi makhluk yang baik ya. Ya, 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 ya. ya sudah, aku mau pergi dulu. Ular kemudian pergi lagi. Ketemu sama hidup ayam lagi merang. Siapa? Merang. Merang. Kira-kira kalau ibu kayu lagi merang, galak apa tidak? Galak apa tidak? Banyak aku lagi lagi kelompok supaya tidak kamu malu lain. Oh begitu ya? Ya. Apa maksudnya? Jangan bilang benar. Aku yang mau tanya. Ibu ayam. Tanya apa mana? Aku lagi di sini lagi mengenai telur-telur nggak kemana-mana supaya tidak diganggu.
Anak-anak ular itu bisa masuk ke sini, makan telurku. Oh, apa? Apa? Telur. Aku mau bertanya, bisa aku berubah menjadi makhluk yang baik? Apa sudah dari ular? Kamu gak bersyukur banget. Tapi aku diberi sama yang mulia, makanya aku jadi binatang perusak. Sudah nasimu. Tapi aku akan berusaha mencari binatang yang bisa merubahku. Ternyata si induk ayam sedang berpuasa, tidak makan, tidak minum untuk berubah telurnya jadi apa? Jadi apa? Titik. Ternyata binatang bisa merubah telur dari titik. Aku bisa di bawah kamu supaya aku bisa berubah dari titik. Oh, nggak bisa. Pergi sana. Pakai. Iya, tapi aku yang ngajak. Salah ya. Salah banyak. Aduh. Wah, kemudian si ular pergi lagi. Ternyata dari pohon yang besar muncullah seekor apa? Tangan kita. Seekor ular datang. Seekor ular yang sudah tua, namanya kakek ular. Siapa? Kakek ular melihat si ular lagi tidur. Ini apa ya? Ini siapa lagi tidur? Bangun! Ular bangun! Ayo bangun! Ayo bangunlah makan sahur. Ayo bangun! Ayo bangun! Wah, sepertinya ada yang manggilku. Siapa ya? Aku di belakangmu. Siapa? Aku. Aku ini adalah ular. Ular? Ular. Ular. Nama kamu kok sama dengan nama aku? Aku kan ular, kamu ular. Berarti kok kakekku? Bukan. Aku ini bukan kakekmu. Aku itu pakai R, kamu itu pakai T. Ini balik ya? Oh iya ular. Aku itu pakai R, kalau kamu pakai T. Aku ular, kamu ular. Berarti R, T. Halo? Halo? Ternyata si kakek ular itu sudah tua, tapi kulitnya kelihatan masih muda. Halus. Ada apa? Kakek kan sudah tua, tapi kenapa kulitnya masih halus sekali? Pakai skincare ya? Oh, tidak. Aku ini diciptakan oleh Allah. Itu kulitku gampang sekali tua, alias bersisik, alias tempat tua berkeriput. Tapi Allah itu bisa merubahku, kulitku bisa jadi halus lagi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa kakek ular?
ulah. Iya kakek. Ketahuilah, kamu itu binatang ular. Memang kau diberi sama manusia, tapi engkau akan bisa berubah. Apa yang bisa merubahmu? Tidak, yang bisa merubahmu adalah Allah. Siapa? Allah itu Tuhanku. Oh iya, aku lupa. Kalau kau pengen berubah menjadi makhluk yang berat, yang baik, maka puasalah, tidak makan, tidak minum. Berpuasa lagi nih. Iya, berpuasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Baiklah kakek, aku mau berpuasa supaya aku berubah jadi makhluk yang baik. Ternyata si ular kemudian mulai berpuasa mencari jalan yang kuat. Tutup dan tutup, mencari jalan yang kuat. Sembari berdoa, Ya, rubahlah aku menjadi makhluk yang baik ya Allah. Aku pengen bermanfaat buat manusia. di saat ular berpuasa, beberapa hari kemudian ternyata si ular berubah. Ada apa? Aku kulitnya sudah halus, aku sudah berubah. Kamu belum bisa kemana-mana. Oh iya kakek, aku kok nggak bisa kemana-mana nih. Itu kamu baru jadi kepompong. Jadi apa? Terus gimana kalau aku jadi kepompong? Puasa lagi. Minta sama Allah biar kamu berubah dari makhluk yang baik lagi. Baiklah, aku akan berpuasa lagi. Kepompong kemudian berpuasa lagi. Ternyata ketika berpuasa lagi, tiba-tiba di dalam kepompong muncullah kira-kira muncul apa saya? Muncul apa? Muncul sayap kupu-kupu yang indah. Wah, aku sekarang punya sayap yang indah. Alhamdulillah, aku sudah berubah jadi kupu-kupu. Benar kan kata kakek ular, kamu sekarang sudah berubah menjadi makhluk yang baik. Namamu sekarang Kakek ular, kupu-kupu itu apa? itu ada artinya. Kue kudu puasa. Jadi kok kudu puasa. Jadi ini kok berubah jadi kupu. Oh, kayak kue ya, Kak? Iya. Kakek, aku lapar sekali. Sekarang makananku juga berubah. Makananku adalah di dalam bunga. Berarti aku makan bunga. Tidak, kamu makan cairan yang ada di dalam bunga tanpa perlu ikat bunga itu justru akan membantu penyembuhan. Baiklah, kakek, aku akan mencari bunga. Wah, ada bunga. Bunganya kok malu? Ini namanya bunga paling ini. Kemudian dikasih bunga. Diminum. Rasanya enak sekali. Namanya nektar. Namanya apa? Itu nektar ya. Nektar. Wah, aku sudah makan nektar. Dari kejauhan apa tadi lihatnya? Wah, alhamdulillah. Sekarang tanamanku banyak kupu-kupunya. Berarti sebentar lagi tanamanku berbuah. Karena papasan kupu-kupu itu membantu penyembuhan. Ternyata si ular berubah dari kupu-kupu kemudian disukai sama manusia. Pertanyaan buat anak yang putih, suka lihat kupu-kupu apa didekati ular? Suka lihat kupu-kupu apa didekati ular? Nah, kalau punya kupu pengennya megang apa pengennya dibuang?
Kalau ketemu ular kepengennya megang apa dibunuh? Betul banget orang ular. Si ular berubah dari kupu-kupu dari kejauhan muncullah seekor ibu kupu-kupu. Kupu-kupu anakku. Kamu jangan egois kemarian aku. Hei, ibu. Akhirnya ular berubah dari kupu-kupu, kemudian ketemu ibunya, ya, ketemu ibunya, kemudian berbahagia. Ibu, maafin aku, Bu. Dulu aku jahat sama kamu, karena aku belum mau. Sudah, nak, kamu gak usah menyesal. Itulah diri kita sebenarnya. Kita dilahirkan awal-awal itu adalah menjadi binatang berusaha. Tapi jangan putus asa. Allah akan merubah diri kita kalau kita mengikuti perintah Allah, yaitu berpuasa. Iya, Ibu. Aku sudah selesai berpuasa. Tadi. Hebat anakku. Tangan batu-batu. Anak soleh. Ternyata kita pun berpuasa itu supaya berubah. Apa itu berubah? Berubah statusnya. Dan konon ceritanya, ketika kita berpuasa, ternyata Allah sedang mengganti sel-sel yang sudah rusak akan diganti sel-sel yang masih baru. Sebagaimana ular berpuasa, yaitu merubah sel-sel yang sudah rusak menjadi sel-sel yang baru. Maka ketika kita berpuasa, niatkan berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu kenyang ketika berbuka, insya Allah perut kita akan sehat kembali. Anak soleh. Kemudian berpuasa apa? Ya jadi amanu, wahai orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu namanya mukmin. Namanya apa? Diwajibkan berpuasa atau kudu berpuasa supaya apa? La'allakum tattaqun. Ulangi, la'allakum supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa namanya muttaqin. Tirukan, mukmin. Orang semangat, mukmin. Berpuasa. Berubah menjadi muttaqin. Maka anak soleh, banyak orang ketika di 10 hari terakhir harusnya dia banyak beribadah, malah dia keluar dari masjidnya, malah dia itu jalan-jalan, sibuk mencari baju baru, akhirnya dia tidak fokus ibadah, maka puasanya seperti puasa ular, hanya berubah apa? Bajunya saja, padahal dia masih jadi kepompong alias apa? Masih kopong, kepompong. Maka ketika kita berpuasa semangat mulai baik, insya kita akan berubah menjadi muttaqin. Anak soleh. Kira-kira kalau muttaqin orang yang bertakwa itu ketemu dengan junjungan kita apa enggak Nabi Muhammad? Pertanyaan, pengen nggak ketemu dengan Nabi Muhammad? Orang semua pengen nggak ketemu dengan Nabi Muhammad? Pertanyaannya, bagaimana Rasulullah itu paham dengan kita? Maka nanti